Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Puja Setiawati dengan NIM C0021015 dengan program studi Keuangan Daerah akan membahas tentang gambaran umum PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan Bea Matrai. Yang pertama PPN, yaitu pajak pertumbuhan nilai. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Menyatakan bahwa PPN adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi maupun distribusi. Tarif yang dimiliki PPN yaitu tarif tunggal, yaitu sebesar 11%, untuk semua jenis penyerahan BKP dan JKP di dalam daerah pabean. Dan tarif ekspornya sebesar 0% untuk ekspor BKP luar daerah pabean. Asas tarif PPN tersebut paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Dasar pengenaan pajaknya yaitu PPN barang jual sama dengan PPN barang sama dengan berapa tarifnya tadi, berapa persen, dan dikali harga jual. Terus PPN jasanya sama dengan persen tarif dikali penggantian. Kalau untuk PPN impor yaitu persen tarif, atau misalnya besar tarif persenannya terus dikali dengan nilai impor. Kalau untuk PPN ekspor yaitu 0% tadi kan, di tarif dan dikali nilai ekspor. Yang kedua itu PPN MBN atau pajak penjualan atas barang mewah. Dasar hukumnya itu PPN masih sama dengan dasar hukum PPN yaitu 42 tahun 2009. PPN NBM adalah pajak yang dipungut atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong sebagai barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha ataupun pekerjaannya, ataupun impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Tarifnya tersendiri yaitu paling rendah 10% dan paling tinggi sebesar 200%. Tarif PPNBM dibagi menjadi dua, yakni tarif kendaraan bermotor dan non kendaraan bermotor. Dasar pengenaan PPNBM yaitu yang pertama biaya penggantian seperti biaya penyerahan, ekspor kena pajak, dan barang kena pajak. Terus yang kedua tuh nilai ekspor merupakan biaya kendaraan yang dikenakan oleh eksportir. Yang ketiga nilai impor seperti cukai impor, uang, dan biaya masuk dalam pungutan lainnya. Yang keempat, harga jual produk seperti biaya tambahan yang akan dikenakan oleh penjual. Yang kelima, nilai impor seperti cukai impor, uang, dan dari biaya masuk dan pungutan lainnya. Adapun fungsi PPNBM yaitu yang pertama dapat digunakan sebagai pengendali konsumsi atau barang kena pajak barang mewah untuk pengendali. Yang kedua, memiliki kontribusi. Yang ketiga, merupakan perlindungan pemerintah terhadap produsen kecil dan menengah. Yang keempat, yang cukup besar terhadap penerimaan, yaitu sebagai penerimaan cukup besar bagi negara. Yang kelima, dapat menyeimbangkan bebanan pajak antara kalangan atas dan masyarakat umum. Yang ketiga, PBB, pajak bumi dan bangunan, yaitu pajak negara yang dipungut atas bumi, dalam hal ini permukaan bumi ataupun dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, serta bangunan, dalam hal ini kontribusi teknik yang ditanam dan diletakkan secara bertahap pada tanah dan perairan. Contohnya seperti rumah, ruko, dan lain-lain. Kalau untuk tanah tersendiri seperti kebun dan lain-lain lah. Terus dalam peraturan pajak bumi dan bangunan itu pada tahun 2022 pasal 41 disebutkan bahwa tarif PBB P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% untuk tarifnya tersendiri. Tarif PBB kalau itu tadi yang 0,5% untuk P2.
tarif PBB tersendiri yaitu sekitar antara 0,1 sampai 0,3%. Kalau PBB sama dengan tarif 0,5%. Tarif PBB yaitu yang pertama, tarif PBB adalah sekitar antara 0,1 sampai dengan 0,3%. Kalau untuk PBB tersendiri tarifnya yaitu 0,5% dikali dengan nilai jual kena pajak atau yang disingkat dengan NJKP. Rumus yang ketiga yaitu rumus NJKP 40% dikali nilai jual objek pajak dikurang dengan NJOPKP. 40% itu apabila lebih dari 1 miliar dan 20% apabila kurang dari nilai 1 miliar tersebut. NJOPKTP KP yaitu sebesar 12 juta, atau dengan kata lain nilai PBB antara 0,5 dikali dengan 40% dikali dengan NJKP. Yang keempat yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan yang selanjutnya disebut dengan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah NPOP atau nilai perolehan objek pajak. Dalam hal ini harga transaksi atau nilai transaksi jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB, maka tarifnya yaitu sebesar 5% sama dengan 5% dikali NPOP dikurang NPOP-TKP. Yang kelima yaitu bea cukai Yang kelima yaitu bea materai, yaitu dasar hukumnya masih adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen yang baik itu dokumen kertas maupun dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti ataupun keterangan. Tarifnya yaitu cuma satu, yaitu 10.000 kalau untuk sekarang 10.000 untuk semua transaksi. Dokumen yang dikenakan bea materai yang pertama surat perjanjian, yang kedua seperti akta notaris, yang ketiga seperti akta yang dibuat oleh PPAT termasuk rangkapnya, yang keempat dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yang kelima surat yang membuat jumlah uang, yang keenam surat berharga seperti wesel, promise, dan ASCAP, yang ketujuh dokumen yang bernilai lebih dari 5 juta rupiah, yang kedelapan yang lain yang sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Baiklah, itulah yang dapat saya paparkan materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.